Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ramadhana dari kelas 12 nomor absen 23. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum fisika, yaitu percobaan pembuatan kapal selam yang memanfaatkan hukum Archimedes. Pada percobaan ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang menyebabkan mengapa kapal selam bisa tenggelam dan mengapung. Pada dasarnya, sebuah benda berat pasti akan tenggelam jika jatuh di dalam air, sekecil apapun bentuknya seperti batu ataupun koin. Akan tetapi, mengapa kapal yang memiliki ukuran dan berat yang lebih besar masih dapat mengapung di air, bahkan hampir sebagian besar badan kapal terbuat dari logam. Kapal selam ini merupakan contoh penerapan hukum Archimedes yang menjelaskan mengenai hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang telah dicelupkan baik sebagian ataupun seluruhnya dalam zat cair maka akan mengalami gaya apung yang besarannya sama seperti benda zat cair yang telah dipindahkan oleh benda yang memiliki massa tersebut.
Kapal selam dilengkapi dengan tangki dan rongga. Selain itu, kapal selam juga memiliki katup air dan katup udara. Jika air dipompa dan udara diisi penuh melalui rongga, maka kapal selam akan terapung. Sedangkan jika rongga udara sebagian terisi air laut, maka kapal selam akan melayang. Dan apabila rongga terisi penuh oleh air laut, maka kapal selam akan tenggelam. Berdasarkan hukum Archimedes, apabila suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka akan terjadi 3 kemungkinan, yaitu tenggelam, melayang, dan mengapung. Yang pertama yaitu terapung atau mengapung. Benda dikatakan mengapung apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian masuk ke dalam zat cair. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis zat benda. Yang kedua yaitu melayang. Benda melayang pada zat cair apabila posisi benda berada di bawah permukaan zat cair dan dari atas tempat zat cair berada atau seimbang. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Dan yang ketiga yaitu tenggelam. Benda akan dikatakan tenggelam apabila posisi benda selalu berada pada dasar zat cair. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Seperti inilah ilustrasi dari ringkasan penjelasan tersebut.